Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Naira Raidatul Jannah sebagai moderator dan pemateri, dan bersama rekan saya yaitu ada Abdul Rofi dan Hilma Rizka Rahmania sebagai pemateri. Di sini kami akan menjelaskan salah satu dari metode penelitian yaitu mengenai analisis wacana. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi definisi dari analisis wacana itu sendiri adalah suatu kajian yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam analisis ini, wacana itu tidak hanya dilihat sebagai kumpulan kalimat, tetapi juga sebagai unit yang lebih besar yang mencakup konteks sosial dan interaksi antara komunikator dan komunikan. Nah, analisis wacana ini juga bertujuan untuk mengetahui adanya pola-pola atau tatanan yang diekspresikan oleh suatu teks. Interpretasi satu unit kebahasaan dapat diketahui secara jelas, termasuk pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan disampaikan. Nah, selanjutnya, wacana juga memiliki beberapa ciri yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai wacana. Antara lain yang pertama ada topik, yaitu pernyataan yang mencakup hal-hal yang lebih luas dan dapat dimaknai oleh pendengar atau pembaca. Kemudian ada kohesi atau koherensi, yang dimana kohesi ini mengacu pada hubungan antar unsur dalam wacana, sedangkan koherensi berkaitan dengan kesatuan makna dalam komunikasi. Lalu ada tujuan atau fungsi, yang dimana wacana ini dapat berfungsi sebagai informatif, emotif, persuasif, atau asosiatif. Lalu yang terakhir ada keteraturan, yang dimana terdapat keteraturan dalam penggunaan bahasa, baik dalam kata, frasa, kalimat, ataupun alinea. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis wacana. Yang pertama itu ada berdasarkan bentuk. Jadi berdasarkan bentuk ini, wacana terbagi menjadi 6 jenis, yaitu ada wacana naratif, prosedural, ekspositori, hortatori, epistoleri, dan dramatik. Yang pertama yaitu ada wacana naratif, yang dimana bentuk wacana yang banyak dipergunakan untuk menceritakan suatu kisah. Lalu yang kedua ada wacana prosedural, yang dimana merupakan rangkaian tuturan yang melukiskan sesuatu secara berurutan yang tidak boleh dibolak-balik unsurnya, karena urgensi unsur yang lebih dahulu menjadi landasan unsur yang berikutnya. Lalu yang ketiga ada wacana ekspositoris, yang dimana menjelaskan sesuatu secara informatif. Nah, bahasa yang digunakan itu cenderung denotatif dan rasional. Nah, yang termasuk dalam wacana ini adalah ceramah ilmiah dan artikel di media massa. Keempat, ada wacana histatori. Wacana ini digunakan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca agar tertarik terhadap pendapat yang dikemukakan. Contohnya bisa digunakan dalam sebuah pidato, politik, iklan, dan sejenisnya. Yang kelima, ada wacana dramatik, yaitu wacana berbentuk yang berisikan percakapan atau penutur. Wacana ini biasanya digunakan dalam skenario film, sinetron, pentas wayang, sandiwara, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu wacana epistoleri. Wacana epistoleri bisa digunakan dalam surat menyurat, pada umumnya memiliki bentuk dan sistem tertentu yang sudah menjadi kebiasaan atau aturan. Selanjutnya jenis wacana berdasarkan media penyampaiannya, yaitu ada dua. Yang pertama wacana tulis. Wacana tulis merupakan wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis untuk menerima, memahami, atau menikmatinya, maka sang penerima harus membacanya. Contohnya, ditemui dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam koran, majalah, dan buku. Yang kedua yaitu wacana lisan. Wacana lisan yang disampaikan secara lisan melalui media lisan. Untuk menerima, memahami, atau menikmati wacana lisan ini, maka sang penerima harus menyimak dan mendengarkannya. Contohnya, wacana lisan ini ditemui pada televisi, radio, khotbah, ceramah, dan pidato. Selanjutnya ada pendekatan analisis wacana. Ada 6 pendekatan yang digunakan dalam analisis wacana. Antara lain yang pertama ada analisis wacana kritis.
Pendekatan ini berfokus pada bagaimana bahasa berperan dalam membentuk dan mempertahankan kekuasaan dan ideologi. Nah, analisis ini juga menyoroti hubungan antara bahasa dan kekuasaan dalam berbagai konteks sosial dan politik. Yang kedua ada etnografi komunikasi. Nah, pendekatan ini melihat bahasa sebagai bagian dari perilaku komunikasi yang lebih luas dalam suatu komunitas. Pendekatan ini biasanya menggunakan metode observasi langsung untuk memahami cara bahasa dipakai dalam praktik sosial dan budaya spesifik, serta mengidentifikasi aturan atau pola komunikasi dalam kelompok tertentu. Yang ketiga ada sosiolinguistik interaksional. Nah, analisis ini menghubungkan wacana dengan aspek sosiolinguistik seperti variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu, gaya bicara, dan register. Pendekatan ini menyoroti bagaimana bahasa mencerminkan identitas sosial, status, serta hubungan antar individu. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh jurnal dengan metode analisis wacana, yaitu analisis wacana kritis pemberitaan penataan Taman Nasional Komodo pada tribunnews.com dan detik.com. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan keberpihakan pemberitaan mengenai penataan Taman Nasional Komodo pada media tribunnews.com dan detik.com. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua media mengonstruksi wacana terkait peristiwa ini dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keberpihakan dalam pemberitaan antara tribunnews.com dan detik.com terkait penataan Taman Nasional Komodo. Yang pertama, tribunnews.com cenderung berpihak kepada pemerintah. Pemberitaan yang disajikan menunjukkan dukungan terhadap penataan dengan menampilkan pernyataan pemerintah dan dampak positif dari penataan tersebut. Sedangkan detik.com lebih mendukung suara masyarakat yang menolak penataan. Pemberitaan di detik.com menyoroti kritik terhadap pembangunan serta mengangkat isu-isu yang diangkat oleh masyarakat dan aktivis lingkungan. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kedua media menggunakan struktur dan bahasa yang berbeda dalam menyampaikan berita, yang mencerminkan ideologi dan kepentingan masing-masing media. Selanjutnya, wacana perawat sebagai pahlawan dalam pandemi COVID-19. Analisis wacana post struktural. Tujuan artikel jurnal ini untuk menganalisis dan mengeksplorasi diskursus perawat sebagai pahlawan selama pandemi COVID-19 menggunakan pendekatan analisis diskursus post struktural. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana diskursus ini mempengaruhi persepsi dan hubungan kekuasaan dalam konteks perawatan kesehatan, serta untuk memberikan wawasan baru tentang fenomena ini dalam media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus perawat sebagai pahlawan dalam media menciptakan narasi yang memperkuat kekuasaan dominan dan dapat menyembunyikan hubungan kekuasaan yang berpotensi merugikan. Dari 71 sumber data yang dianalisis, ditemukan berbagai perspektif yang mendukung atau mengkritik heroisme, serta contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana diskursus ini berfungsi dalam konteks COVID-19. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya refleksi kesadaran peneliti terhadap posisi dan subjektivitas mereka dalam menganalisis fenomena ini.